Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Ridha Itiarini, mahasiswa semester 3 di Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi hukum keluarga Islam dengan NIM 1261022111097. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi review dari 3 jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mufti Al-Anam MHI. Oke, langsung saja pada tema yang pertama, yaitu jurnal berjudul Hukum dan Peradilan Islam pada Masa Turki Utsmani. Ini adalah jurnal Al-Kalam dengan nomor 50/10/1994. Jurnal ini terbit pada tahun 1994 oleh Dr. Andes M.A. Tihami M.A. Pada jurnal yang pertama ini, saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, ada sekilas tentang kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, hukum dan peradilan Islam sebelum Tanzimat. Dan yang ketiga, hukum dan peradilan Islam sesudah Tanzimat. Pada poin pertama, sekilas tentang kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan ini didirikan oleh Utsman bin Ertugrul yang menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang dikuasainya pada tahun 1300 Masehi. Pada masa kerajaan Turki Utsmani, hukum Islam dilihat dari perkembangan sejarahnya adalah berada pada fase taklid berdasar pada periodisasi yang ditentukan oleh Muhammad Qudori BIK. Taklid yang terjadi diperlihatkan oleh keberlakuan fikih mazhab Hanafi sebagai yang tertuang dalam sebagian hukum materialnya. Dalam sejarah perkembangannya, kerajaan Turki Utsmani mencatat kemajuannya dalam bidang kemiliteran, pemerintahan, ilmu pengetahuan, budaya, dan keagamaan. Poin kedua, hukum dan peradilan Islam sebelum Tanzimat. Kerajaan Turki Utsmani bukan hanya memakai hukum fikih, tetapi juga hukum sebagai diputuskan oleh khalifah atau sultan yang diberi nama Iroda Saniyah. Ada pula hukum yang dibuat atas rapat-rapat menteri dengan persetujuan khalifah atau sultan yang disebut dengan konun. Banyak konun-konun yang dihasilkan dan berkembang pada masa ini, sehingga kerajaan Turki Utsmani mencapai pada puncak kejayaannya. Kemudian poin ketiga atau poin yang terakhir, yaitu hukum dan peradilan Islam sesudah Tanzimat. Munculnya Tanzimat dilatar belakangi oleh kesadaran bangsa Turki Utsmani akan ketinggalannya dibanding bangsa Eropa. Pemuka-pemuka pembaharu di zaman ini yaitu Mustafa Rashid Pasha dan Mehmed Sadiq Rifat Pasha. Lahirnya masa Tanzimat ini ditandai dengan ditetapkannya Piagam Kulhano dan Piagam Humayun. Tidak lagi sepenuhnya hukum Islam, melainkan juga hukum yang diadopsi dari Eropa. Dinamika selanjutnya setelah Tanzimat, Turki Utsmani tergiring menjadi negara sekuler dan nampak sepenuhnya setelah penghapusan khalifah pada tahun 1924 Masehi. Jurnal yang kedua. Jurnal ini berjudul Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia dalam Pengembangan Peradilan Islam, Analisis Historical Legal Approach. Ini adalah jurnal hukum, perundang-undangan dan pranata sosial 2, bagian 172 sampai 189. Jurnal ini terbit pada tahun 2018 oleh Muhammad Siddiq Armia. Apa sih historical legal approach itu? Jadi, historical legal approach adalah pendekatan sejarah hukum yang digunakan untuk melihat keberlangsungan suatu aktivitas hukum yang terjadi pada masa lalu di suatu wilayah tertentu. Pada jurnal ini saya mengambil poin-poin penting berupa yang pertama ada pola-pola dakwah Islam di Indonesia. Pola dakwah Islam di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pola dakwah kompromis dan pola dakwah non-kompromis. Pola dakwah kompromis yaitu pola dakwah Islam yang tidak begitu mempermasalahkan kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, pada waktu itu animisme masih ditolerir selama tidak merusak substansi dari Islam itu sendiri. Kemudian pola dakwah non-kompromis. Pola dakwah non-kompromis yaitu pola dakwah yang berpedoman kepada syariat tanpa ada toleransi terhadap kebiasaan dan kepercayaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat. Poin selanjutnya adalah periode pelaksanaan hukum Islam di Indonesia sebelum kedatangan penjajah dari Barat.
Ada 3 periode pada pelaksanaan hukum Islam di Indonesia ini. Yang pertama, periode tahkim, periode ahlul hilli wal aqdi, dan yang ketiga ada periode tauliyah. Kemudian, jurnal yang ketiga atau jurnal yang terakhir. Jurnal ini berjudul Kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh dihubungkan dengan sistem peradilan di Indonesia. Ini adalah jurnal ilmu hukum 4 yang terbit pada tahun 2013 oleh Eva Laila Fahriyah. Dalam jurnal ini membahas tentang pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah yang menyangkut seluruh wewenang peradilan agama. Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di Aceh ini dibagi menjadi 2, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan mutlak. Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah saat ini masih terkendala dengan minimnya aturan yang mengatur tentang hukum jinayah dan hukum acara jinayah. Saat ini pemerintah Aceh sedang menyusun konun jinayah dan hukum acara jinayah. Konun-konun tersebut berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam yang berdomisili di Aceh dan bagi non-muslim yang melakukan jarimah di Aceh.